Halo? Yang Oke, oke, coba kita ulangin ini ya. Kita ulangin. Bentar, diulangin, ulang ya. Bi, coba Bi dengerin Bi, itu Bi. Udah kelihatan? Oke. Gimana ada yang mau baca? Coba diklik layarnya, terus nanti ada pilihan presentasi layarnya, layar HP-nya diklik, terus nanti ada atau yang lain ada yang nampak gak? Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan rukun wudhu. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas tentang rukun wudhu yang pertama, yaitu niat. Dan apa yang berkaitan dengan niat, bagaimana caranya, dan sebagainya. Sekarang kita yang kedua, yaitu adalah waslu jami'il wajhi. Jadi membasuh seluruh wajah. Jadi yang dibasuh adalah seluruh wajah. Maka tidak cukup hanya sebagian wajah yang dibasuh. Biasanya kalau anak kecil wudhu cepat-cepat, nah itu maka harus segera kita ajarkan bagi yang paham. Karena yang harus dibasuh adalah seluruh wajah. Nah, batasannya apa saja? Di sini dijelaskan bahwasannya batasan wajah secara memanjang. Jadi ada yang pertama secara memanjang dan ada juga secara lebar ya. Nah, secara memanjang adalah wilayah antara tempat tumbuhnya rambut. Nah, kalau misalkan ini laki-laki ya, tapi kan bisa disamakan dengan perempuan. Jadi di sini ada apa namanya? Tempat numbuhnya rambut. Nah, batas yang paling atasnya ini. Kemudian antara tempat tumbuhnya rambut menurut umum ya, karena ada orang yang mohon maaf tidak memiliki rambut alias botak ya, maka itu tidak dianggap. Kan kadang-kadang ada yang dari tengah baru numbuh rambut. Maka ini pada umumnya adalah di depan. Kemudian hingga bagian akhir dari dua tulang dagu. Nah, di sini paling bawah. Maka tulangnya juga harus dibasuh. Kalau kita pegang dagu kita ini, kan ada tulang. Nah, itu juga harus dibasuh. Jadi tidak cukup sampai di bawah bibir saja nih. Bibir bawah maka masih kurang, maka tulang dagunya juga harus dibasuh. Dua tulang itu adalah dua tulang yang di atasnya tumbuh gigi bawah. Nah, di sini kan kalau kita lihat di bawah ini ada tulang juga kan. Nah, maka itu juga harus dibasuh, termasuk yang wajib dibasuh, bukan sunnah tapi wajib.
Nah, bagian depan keduanya menyatu pada janggut. Nah, jadi di sini dari sini menyatu, ada 2 tulang menyatu di tengah-tengah sini, maka kalau laki-laki ada tumbuh jenggot dan bagian belakangnya bertemu dengan telinga. Nah, maka kalau kita tarik ke sini, dia akan bertemu dengan telinga. Maka di sini tulang yang ada di bawah di bagian dagu ini semuanya wajib untuk dibasuh. Oke. Jadi itu definisi muka ya. Sedangkan batasan secara melebar adalah wilayah antara dua telinga. Telinga ada yang nonjol apa istilahnya ya nih? Ada yang nonjol sampai yang ada yang nonjol. Nah, ini maka juga harus dibasuh kupingnya. Nah, mungkin itulah istilahnya ya. Nah, itu wajib dibasuh. Maka telinga tidak termasuk wajah. Nah, yang harus diperhatikan karena di sini semuanya yang menyimak ibu-ibu, maksudnya perempuan, maka hati-hati ketika memakai jilbab. Karena kalau misalkan bagian dagunya, ini sebenarnya ya, kita ngomong fakta sebenarnya dalam hukum fikih. Di bawah dagu itu termasuk aurat. Apa ya istilahnya nih? Leher nih. Di bawah tulang dagu itu termasuk aurat. Nah, kan ada yang istilahnya jilbab sapi. Nah, itu biasanya dikasih kain lagi tuh tambahan. Tapi emang pada umumnya di tengah-tengah masyarakat siapapun itu bahkan banyak ya. Kalau kita lihat ustazah, dai-dai wallahu alam di sini apakah ada perselisihan pendapat para ulama. Tapi kalau kita kaji secara fikih Syafi'i itu termasuk aurat. Nah, maka di bawah dagu itu juga termasuk aurat. Maka kalau bisa agak dikatasin, kalau misalkan jilbabnya tidak ada kain tambahan biasanya kan ada tuh. Itu menunjukkan bahwasannya batasan aurat. Karena selain itu bukan termasuk muka. Sedangkan muka adalah bukan termasuk aurat. Maka selebih dari muka itu adalah aurat yang harus ditutupi. Itu ya kurang lebih ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Apa? Bagaimana? Ya, boleh, silakan. Jadi intinya kalau Ibu Bu siapa nih? Bu Mila ya. Pegang di dagu tuh ada tulang ya, ya kan? Nah, itu termasuk muka. Maka di bawah tulang itu bukan termasuk muka. Gitu. Intinya itu kurang lebihnya. Oke, itu batasan wajah ya yang harus wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh maka tidak sempurna sholat apa wudhunya dan tidak sempurna sholatnya juga karena wudhunya tidak sempurna. Kemudian jika dalam batasan wajah terdapat bulu halus, maaf, jika dalam batasan wajah terdapat bulu halus, maksudnya tadi ya di dalam muka itu ada bulu halus seperti kalau kita apa ya kita zoomkan atau kita lebih detailkan di wajah kita ada bulu-bulu halus kan atau bulu kasar maka wajib mendatangkan air padanya. Maka kalau ada bulu di sini kumis, jenggot, alis, nah itu maka wajib membasuhnya. Seperti itu. Kemudian sedangkan laki-laki yang berjenggot lebat sekiranya di sini ada pembahasan tentang batasan jenggot. Ini kalau misalkan yang punya suami atau punya anak laki-laki atau punya saudara ataupun siapa itu ketika kita menjelaskan bagaimana hukumnya membasuh jenggot yang lebat dan bagaimana hukumnya membasuh jenggot yang tipis. Sekarang pertanyaannya apa sih patokan atau ya patokannya ya?
antara lebat dan tipis itu bagaimana. Jadi pada dasarnya kalau misalkan jenggot, misalkan nih Rehan juga ada jenggot tapi kan pendek nih. Kalau misalkan dari jarak ngobrol, contoh nanti di depan nih ada siapa misalkan ada Fulan, ngobrol dengan Rehan misalkan. Itu di jenggotnya itu masih terlihat kulit dagu. Nah, itu berarti masih tipis. Tetapi kalau misalkan dari ketika Fulan ngobrol dengan Rehan itu tidak terlihat kulit di dagu, maka itu termasuk jenggot yang tebal. Seperti itu. Maka di sini uniknya nanti ada pembahasan bahwasannya bisa jadi perempuan juga punya jenggot. Nah itu, wallahu alam, ada gak kira-kira kasus yang terjadi di dunia? Bener ada, nanti ada pembahasan masalahnya. Berkumis, mungkin kalau kumis ada ya, kumis tipis biasanya. Kalau jenggot itu wallahu alam, tapi di sini ada yang dibahas. Siapa itu? Nah, sedangkan laki-laki yang berjenggot lebat, sekiranya orang yang berdialog padanya tidak bisa melihat kulit di bawah jenggot dari sela-selanya, maka cukup membasuh bagian luar jenggot. Maka kalau kita lihat, mungkin terkenal ya Ustadz Syafiq ya, itu kan sampai panjang sekali itu. Ada kali 15 sentian mungkin ya, atau lebih malah. Nah, itu bagi Ustadz Syafiq atau yang seperti itu jenggotnya, maka hanya seperti ini saja, dibasuh luarnya saja. Nah, tapi kalau kayak Rehan nih, masih tipis, masih kelihatan kulit dagunya, maka wajib di sela-sela seperti ini. Nah, maka ketika wudhu, ketika basuh muka, maka harus ada bagian jenggot yang harus di sela-sela. Nah, mungkin yang punya suami atau punya anak atau punya saudara laki-laki punya jenggot panjang, maka hukumnya seperti itu, dan punya jenggot pendek juga seperti itu. Jadi yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan. Tuh. Kemudian berbeda dengan jenggot yang jarang, yaitu jenggot yang di bawah yang kulit di bawahnya bisa dilihat oleh orang yang berdialog dengannya. Nah, kayak seperti ini kalau lagi ngobrol sama Umi misalkan nih, kan kelihatan nih kulit dagunya, maka itu wajib dibasuh sampai sedalam-dalamnya di sela-sela. Maka wajib mendatangkan air pada kulit tersebut. Oke. Juga berbeda dengan jenggot perempuan. Nah, ini makanya uniknya fikih itu seperti itu. Kadang-kadang yang kasusnya 1 banding 10 juta lah istilahnya. 1 orang banding 10 juta orang, tapi tetap dibahas karena bisa jadi ada kemungkinan perempuan bisa tumbuh jenggot, tapi juga lumayan ya. Kemarin waktu Rehan mengkaji sama teman-teman tuh, teman-teman Rehan, unik misalkan ada ahwat pakai cadar, pas dibuka ternyata jenggotan. Kira-kira gimana? Ya, tapi itu istilahnya guyonan aja ya istilahnya. Tapi ya mungkin di sini membuktikan bahwasanya kemungkinan itu ada. Walau di sini ada dokter mungkin yang paham tentang masalah apa ya, jenggot bisa numbuh pada perempuan. Mungkin nanti kalau ada bisa dibahas, bisa di apa istilahnya jelaskan secara umum. Tapi di sini dijelaskan para ulama bahwasanya ada. Juga berbeda dengan jenggot perempuan dan hunsa. Hunsa yaitu maksudnya, mohon maaf, manusia yang memiliki 2 kelamin. Jadi dia ada kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Maka wajib mendatangkan air pada kulit di bawah jenggotnya meskipun jenggot milik keduanya itu lebat. Nah, jadi berbeda. Kalau laki-laki jenggotnya itu lebat, maka hanya di luarnya saja, hanya dikepalkan terus di. Tapi kalau perempuan ataupun yang memiliki 2 kelamin, maka dia harus dibasuh di sela-sela sampai ke dalam. Tapi mungkin jarang ya, nggak ada, nggak pernah ngelihat. Mungkin langsung viral kali ya. Kalau zaman sekarang ada perempuan yang berjenggot. Nah, tapi entahlah bagaimana ulama memaparkan itu semuanya. Jadi seperti itu. Selain membasuh anggota wajah, wajib pula membasuh sebagian dari kepala, leher, dan bagian yang berada di bawah dagu. Semua yang bersinggungan dengan batas-batas wajah. Sebenarnya di sini bukan wajib, tapi sebagai hati-hati. Karena kan kadang-kadang kita ragu-ragu, ini udah dibasuh belum ya? Maka nanti harus sebagai bentuk kehati-hatian kita basuh juga sedikit saja yang di bawah leher, di bawah dagu ya. Kemudian leher yang di bawah dagu dan sebagainya. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian saja. Oke. Kemudian ada yang mau baca lagi tentang rukun yang ketiga? Ayo, yang lainnya. Mungkin Bu Mila, ini Bu Mila ya? Oh, kenapa ya?
Harus di ini kayaknya, apa, coba diklik layarnya, terus biasanya kan muncul tuh sebelah kanan ada wajah-wajah wajah-wajah yang ikut, nanti ada presentasi tulisannya, nanti itu diklik. Yang lain yang paham? Oke, kalau tidak ada, berarti Rehan langsung baca aja ya, biar mempersingkat. Jadi itu tentang batasan-batasan wajah kurang lebih dan bagaimana kalau ada jenggot atau bulu yang ada di wajah, yang lebat bagaimana hukumnya, yang tidak lebat bagaimana, perempuan kalau laki-laki lebat, kalau lebat laki-laki hanya basuh bagian luar, kalau tidak lebat harus di sela-sela. Tapi kalau perempuan dan yang memiliki dua kelamin, walaupun lebat harus tetap wajib di sela-sela. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, maaf, yang ketiga membasuh dua tangan hingga dua siku. Ini mungkin maklum ya, diketahui secara umum orang, yaitu membasuh dua tangan hingga siku. Nah, batasannya kalau dalam mazhab Syafi'i sikunya juga termasuk. Jadi bukan di bawah siku, tapi sikunya juga termasuk. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat sikunya tidak termasuk. Itulah perdebatan nanti secara bahasa yang menimbulkan hukum yang berbeda. Bila seseorang tidak memiliki siku, nah bagaimana nih? Orang kecelakaan, kelindas tangannya, nauzubillah, sampai apa ya, bagian otot lah. Intinya sikunya tidak ada. Maka yang dianggap adalah kira-kiranya. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, sedapatnya sampai dia full selama dia masih, kalau ada itu bagian siku. Jadi kalau misalkan orang terpotong sampai sini nih, nah maka tetap dibasuh semuanya. Maaf, bukan dibasuh semuanya. Sekira-kiranya kan dari telapak tangan sampai siku, ya kan? Maka jika tidak memiliki siku berarti sampai sini kan kepotongnya. Maka sekira-kiranya aja, ya udah yang bisa dibasuh dibasuh. Itu. Wajib membasuh bagian tubuh yang berada di atas tangan berupa bulu, beguk, apa nih beguk? Uci-uci. Ada yang paham nggak? Beguk apa nih beguk? Oh gitu. Mungkin bekas luka ya, bekas luka bakar biasanya ada daging gitu ya. Oh. Itu ya, iya, iya. Jadi kalau selama ada yang berkaitan dengan bulu-bulu atau tadi ada daging yang tumbuh, ada juga jari yang melebihi normalnya dan kuku. Misalkan kita kan punya normalnya ada 5 jari, dia ada 6 jari no. Maka jari yang keenamnya juga harus dibasuh semuanya. Kuku pun seperti itu. Di bawah kukunya. Nah, kan itu juga telah kita bahas. Di bawah kuku harus dibasuh. Maka semua yang ada di dalam telapak tangan sampai siku itu wajib dibasuh. Dan wajib menghilangkan sesuatu yang berada di bawah kuku berupa kotoran yang dapat mencegah masuknya air pada bagian bawah kuku. Nah, ini harus hati-hati bagi teman-teman yang biasanya habis ngecat atau habis apa ya, habis masak ya, atau habis buat apa tapi pakai tangan misalkan. Biasanya kan ada yang nyangkut tuh di bawah kuku. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Biarkanlah istilahnya kita masbuk, kita nggak dapat jamaah, karena untuk membersihkan itu daripada kita di awal waktu tapi ternyata wudhu kita tidak sah. Jadi nggak ada masalah kita membersihkan itu terlebih dahulu, baru habis itu kita sholat. Seperti itu. Dan ini banyak yang terjadi biasanya di tukang-tukang. Tukang-tukang itu kan biasanya ada semen ya. Ada semen, ada catnya di tangannya, atau enggak di bawah kukunya. Nah, itu biasanya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau bangun rumah atau bangun gedung atau bangun apalah misalkan, kan biasanya ada tukang-tukang. Nah, kita sebagai orang yang menggaji mereka atau menyuruh mereka itu wajib, karena kita kan sudah paham sekarang. Maka waktu kemarin saya lihat di Al-Bahjah punyanya Buya Yahya, beliau mewajibkan 5 waktu sholat untuk para pekerjanya. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh kemudian menggaji, tapi ibadahnya pun juga di ini kan, di apa namanya,
diwajibkan, seperti itu. Kan banyak tuh ya, tukang-tukang yang penting kerja target, tapi padahal mau buat pesantren, tapi tukang-tukangnya nggak pernah sholat 5 waktu, seperti itu. Itu yang harus benar-benar dikoreksi. Jadi seperti itu tentang yang ketiga ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh wajah. Nah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi kalau kepala sebagian, baik milik laki-laki, perempuan atau unsa. Jadi kalau tadi kan tentang jenggot berbeda tuh hukumnya, perempuan dengan yang memiliki dua kelamin. Tetapi kalau misalkan dalam membasuh sebagian kepala itu semuanya hukumnya sebagian, bukan seluruh kepala. Maka kalau misalkan ada perempuan yang malu, misalkan yang susah, misalkan dalam keramaian mau wudhu, maka nggak apa-apa, dipersilakan mengambil air dengan tangan, membasahkan terus membasuhnya lewat dalam jilbab ya, dibasuh. Yang penting ada sebagian. Boleh juga mengusap sebagian rambut yang berada di dalam batasan kepala. Jadi kalau misalkan kita punya punya rambut panjang sampai sini, sampai kalau dikedepanin tuh poninya sampai jenggot, sampai dagu. Terus kita basuhnya yang paling ujung sini nih. Nah, itu kurang pas, kurang, tidak boleh. Maka yang harus ada batasan kepala. Ya, batasan kepala nanti ada mungkinnya dibahas di sini. Jadi batasan kepala mana saja, maka di situ kalau ada rambut yang numbuh, nah itu yang bisa dibasuh. Bukan semuanya, tapi sebagian. Tapi kalau misalkan perempuan nih, biasanya kan kalau perempuan ada yang panjang sampai bawah, sampai kaki misalkan ada punya rambut. Terus bagian rambut yang dibasuh itu yang paling ujung banget, sedikit aja. Nah, itu kurang sah, belum sah. Wudunya masih tidak sah, maka harus ada yang rambut yang di bagian kepala. Ya, bukan kulitnya, rambut yang ada di daerah kepala. Kalau itu memanjang ke bawah. Ya, betul. Jadi kalau melewati batas kepala, nah itu tidak sah wudunya. Jadi kan ada kepala nih. Nah, kalau kita pegang nih, ada rambut, nah itu yang harus dibasuh. Sebagian saja. Ya. Ya. Oh, tentang kalau ada rambut yang panjang. Kemudian tidak tertentu harus tangan yang digunakan mengusap, tetapi boleh menggunakan kain dan selainnya. Nah, ini yang unik. Jadi nggak nggak mesti harus tangan kita ya mengusap. Kita ngambil tongkat pun atau kita ngambil tisu basah, tisu kita basahin kena air, terus kita lapin gitu nggak ada masalah. Atau minta teman kita basuhin, nah nggak ada masalah. Itu sah hukumnya. Jadi selain tangan kita boleh digunakan sebagai media pengusap kepala. Bila membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya maka diperbolehkan. Dan bila meletakkan tangannya yang basah dan tidak menggerakkan juga boleh. Jadi tata cara membasuh kepala itu nggak mesti harus kita basahin tangan terus kita kocak-kocak sampai benar-benar basah rambut kita, nggak mesti. Kita nih basahin tangan kita, kemudian agak basah tangan kita, terus kita taruh gini, tek, udah cukup. Seperti itu. Maka yang paling penting sekarang gini, apa batasan kepala itu? Kalau di buku ini tidak dijelaskan ya, tapi di Fathul Muin ada. Di Fathul Muin itu dijelaskan apa saja batasan-batasan kepala. Maka kalau misalkan itu bukan termasuk kepala maka tidak wajib. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu ya batasan muka ya. Muka kan di sini nih kalau misalkan ibu-ibu ngelihat di sini ada bagian rambut yang mohon maaf yang istilahnya botak ya. Jadi agak masuk ke dalam dan itu tidak tumbuh rambut. Nah, itu bukan termasuk muka. Tetapi yang di sini nih yang pertama kali tumbuh rambut itu termasuk muka.
Maka selebihnya itu adalah bagian kepala, kecuali telinga. Daun telinga, ini udah masuknya ke telinga. Leher itu udah bukan masuk kepala. Maka ada yang mengatakan bahwasanya malah bisa dosa istilahnya. Kalau kita membasuh kepala itu malah kita basuh leher, karena itu bukan termasuk kepala. Maka selain telinga dan selain muka yang tadi kita telah jelaskan apa batasan-batasan itu termasuk muka. Maka nih kalau kita pegang di belakang telinga ada di bawah rambut sini nih, kelihatan nggak? Di bagian sini itu kan nggak ada rambutnya ya. Nah maka uniknya kita bisa membasuh kepala sebagian kepala dengan itu aja. Kita ambil satu jari nih air tak, terus kita colekkan sini tak, itu udah sah. Tapi kan istilahnya ya kali istilahnya membasuh kepala cuman seperti itu aja. Sedangkan airnya masih banyak gitu lah. Ya minimal dengan cara membasuh sebagian rambut lah istilahnya yang kepala. Tapi kalau dalam uh, pembahasan sah nggak sahnya ya sah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Rukun yang keempat? Iya silakan. Ya, maksudnya ubun-ubun gimana? Kita basuh rambut aja tidak apa-apa, Bu. Heeh. Tetapi rambut yang masih batasan kepala ya. Maka tadi kalau rambut yang panjang sampai bawah misalnya sampai dengkul. Nah, kita basuh rambut yang ada di dengkul tuh yang sampai panjangnya sampai yang ujungnya saja. Nah, itu tidak sah. Nih, misalkan Rehan ambil air nih, terus basahin. Basah kan? Nah, terus Rehan cuman gini doang di rambut. Itu udah gak ada masalah. Jadi nggak mesti harus sampai kulit kepala. Seperti itu. Jelas atau gimana, Bu Mila? Oke. Yang lainnya ada yang tanyakan? Ini perkara yang paling penting ya, wudhu. Karena wudhu istilahnya kita sholatnya khusyuk dan sebagainya, tapi ternyata wudhunya nggak sah. Nah ini istilahnya sayang banget. Oke kita lanjutkan tentang rukun yang kelima, yaitu membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Hal ini membasuh kaki jika memang mutawaddi, bukanlah orang yang mengenakan huf. Ada yang tahu huf nggak? Huf tuh kalau bahasa Indonesia stiwel. Nggak tahu. Bukan sepatu boot masih ada bolong. Dia kayak kaos kaki, rapat kan kalau kaos kaki, tapi dia nggak tembus air. Nanti coba bisa dilihat di Google ya. Stewel, coba dicari stewel bagaimana bentuknya. Emang di Indonesia jarang yang pakai. Tapi waktu saya masih ngajar di Bogor tuh, Kiai Nasir Zen itu sering pakai stewel. Dan itu bentuknya seperti kaos kaki, tapi bahannya kan kalau kaos kaki masih bisa tembus air. Nah, ini stewel ini tidak bisa tembus air. Maka kotoran atau air atau debu, bahkan debu ya istilahnya itu tidak bisa masuk. Nah, nanti ada lagi pembahasan tentang stewel ya, tapi di sini kita tidak terlalu dalam, maksudnya karena di sini dikaitkan dengan hoof, maka saya hanya memberikan gambaran secara umum lah, hoof itu apa. Nah, maka di sini kalau orang yang berwudu harus membasuh kaki sampai mata kaki. Tetapi nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke bab stewel ya, nanti beda lagi. Dia tidak wajib, boleh membasuh di atas stewelnya ataupun membuka stewel terus basuh kaki. Jadi nanti ada hukumnya. Tapi nanti di bab lain. Maka intinya di sini yang berkaitan dengan bab wudhu, maka membasuhnya dari ujung jari yang ada di kaki sampai mata kaki, yaitu mata kaki yang ada jendolan dua kanan kiri. Maka itu juga termasuk ya, seperti halnya siku. Tangan sampai siku, sikunya juga masuk dalam wudhu, begitupun juga kaki, mata kaki juga masuk. Nah, dan wajib membasuh bagian yang berada di atas kaki berupa bulu. Intinya sama seperti halnya tangan tadi. Ada daging yang tumbuh, ada bulu yang numbuh. Kan kadang-kadang ada tuh orang
istilahnya secara hormonnya kulitnya tuh penuh dengan bulu tuh. Saya punya teman juga tuh istilahnya tebel kan, lumayan tebel. Kalau yang bulu halus kan nggak kelihatan tuh, hanya kelihatan kulit. Kalau ini benar-benar kayak ada bulu banget istilahnya. Nah, itu juga wajib. Seperti halnya tadi yang telah kita bahas di bagian dalam membasuh kedua tangan sampai siku. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rukun yang gimana Bu Mila? Ada yang tanyakan? Gimana? Oh, sebenarnya pada umumnya bebas, tetapi yang lebih afdol itu dari ujung mata kaki. Nah, jadi ketika kita membasuh tangan pun juga seperti itu. Dari tangan dulu ke bawah, nanti baru balik lagi. Atau enggak, pokoknya dari jari dulu baru ke bawah. Begitu juga kaki. Dari jari kaki dulu baru sampai ke ujung apa namanya mata kaki. Tapi itu bukan istilahnya kalau kita dari siku-siku dulu atau dari mata kaki dulu itu enggak sah enggak. Itu istilahnya yang lebih yang afdol aja istilahnya. Seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan nanti pembahasan selanjutnya ya mungkin itu tentang menyela-nyela yang ada di jari-jari. Itu penting banget. Kadang-kadang saya lihat tuh di masjid sering orang ngejar takbir imam, akhirnya wudhunya buru-buru hanya sekedar eh, yang penting basah lah istilahnya. Nyalain keran, terus kakinya disodorin ke air, udah. Padahal itu ada bagian yang kemungkinan nggak kena air ada sela-sela jari. Maka itu harus hati-hati. Jadi di sini pembahasan mungkin karena kita masih pembahasannya ini materi sedang ya. Ntar kalau kita sudah selesai bab toharoh, kita masuk yang lebih detail yaitu fatul muin. Itu bagaimana benar-benar detail, lumayan agak detail. Jadi di sini istilahnya pemanasan secara umum bagaimana cara membasuh rukun-rukunnya bagaimana. Nanti untuk detailnya kita bahas di kitab selanjutnya kalau kita sudah selesai bab toharoh dan bab sholat di buku ini. Oke, kita lanjutkan ke rukun yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah tertib. Dan yang keenam itu adalah rukun yang keenam berurutan, yaitu tertib. Dalam berwudu sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan dalam hitungan kefarduan wudu, sehingga bila seseorang lupa tertib, yaitu dia lupa basuh tangan dulu baru basuh muka, ataupun nanti pokoknya intinya kebalik ya. Hingga bila seseorang lupa tertib dalam wudu, dalam fardu wudu, maka tidak cukup, maksudnya ya tidak sah, maka wajib tertib. Udah basah kok, udah dibasuh, tapi kok nggak tertib, nah tetap itu tidak sah. Bila ada 4 orang membasuh anggota wudhunya, maka dengan sekali basuhan secara bersama-samaan, maka hadas wajahnya saja hilang. Maksudnya gini, jadi ini yang unik. Kemarin saya bahas teman-teman saya ini bagaimana nih. Walau kalau di matanya kan di bahasa Arabnya walau gue salah arbaatun a'doahu. Kalau ada 4 orang, contoh Raihan nih, yang sebagai orangnya mau wudhu. Ada 4 orang teman, masing-masing megang gayung yang di dalamnya ada air. Yang orang pertama, teman Rehan pertama, tugasnya membasuh muka. Yang kedua membasuh tangan, kedua tangan. Yang satu lagi mengusap sebagian kepala, kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Itu dilakukan secara bersamaan. Jadi Rehan kasih waktu hitung istilahnya kasih aba-aba 3, 2, 1 berat. Masing-masing teman Rehan yang 4 orang itu masing-masing membasuhkan apa yang telah ditugaskan. Kan itu tidak ada tertib ya, tidak ada tertib karena masing-masing anggota wudhunya dilakukan secara bersamaan. Maka yang dianggap sah hanya wajah saja, yang lainnya tidak dianggap sah. Maka ketika kayak gitu, maka Rehan harus membasuh tangan lagi, membasuh sebagian kepala dan membasuh kaki.
Jadi seperti itu kurang lebih tentang pembahasan rukun wudhu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya. Nah, tadi kan sudah dibahas, maka sekedarnya saja yang sebagai perwakilan ada yang di sini kan. Maka ya udah, hanya bagian sini saja yang dibahas. Apa yang dibasuh, maaf, yang dibasuh. Jadi kan nggak ada tangan bagaimana lagi kan? Mau dipaksa pun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan orang pakai tangan palsu atau kaki palsu, bagaimana? Apakah kaki palsunya atau tangan palsunya juga wajib dibasuh? Gimana? Ada yang bisa gimana? Ada yang bisa kira-kira jawabannya? Nah, maka kalau misalkan yang itu kan istilahnya kaki palsu, tangan palsu kan bukan bagian dari dia, hanya memanfaatkan fungsi dari tangan dan kaki palsu saja, maka itu tidak termasuk. Seperti itu. Tapi kalau ada najis, nah itu harus karena kan kita mau masuk mana masjid, maka kalau ada najis atau hal-hal yang membatalkan sholat, maka wajib dihilangkan. Seperti itu. Jadi nanti kalau Rehan pribadi gini, cara belajar fikih yang bagus, kita belajar ala eh, klasik dulu. Ini kan fikih-fikih klasik ini. Fikih klasik yang sifatnya masih dasar. Nanti kita naik level yang lebih detail. Nanti baru kita membahas fikih yang benar-benar sekarang terjadi. Kayak apa namanya? Tadi kaki palsu bagaimana hukumnya. Jadi itu tingkat-tingkatan. Seperti itu. Jadi kalau kita udah dasarnya sudah bagus, maka nanti ke depannya fikih kontemporer-nya lebih bagus lagi karena tahu dasarnya. Ini ya kurang lebih tentang pembahasan tentang rukun wudhu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Iya, bagaimana? Ada yang tanya? Iya, bagaimana? Iya, iya. Nah, oke. Jadi yang pertama, tadi saya sudah jelaskan uh, untuk apa ya istilahnya tata cara itu bebas. Yang terpenting dari ujung jari tangan sampai siku itu terbasuh, terkena air. Mau dia dari jari dulu, dari siku dulu itu bebas. Kalau kita bahas tentang sah tidak sahnya ya, maka itu sah. Tetapi yang lebih yang afdol, yang lebih bagus itu dari jari-jari dulu, baru nanti sampai ke siku. Itu. Kemudian tadi yang dua itu kan ada yang pertanyaan kedua ada orang yang pakai sendal. Itu nggak ada masalah asalkan dia bisa membasuhi sampai sela-sela jari. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa sampai sela-sela jari, nah itu yang bermasalah. Maka wudhunya tidak sah. Jadi nanti kita bisa bahas di sunnah-sunnah wudhu. Ada salah satunya adalah adalku. Adalku itu istilahnya kalau bahasa Indonesia sebenarnya secara bahasa pijit ya. Maksudnya kita benar-benar menggunakan tangan dalam membasuh tangan, dalam membasuh kaki, mencuci kaki itu benar-benar harus pakai tangan. Nah itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita nyalain keran, terus kita sodorkan kaki kita aja itu sah. Asalkan semua bagian yang wajib dibasuh terbasuhi. Seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Ini benar-benar sebenarnya
Eee, silakan. Iya, silakan. Oke, tadi yang pertama tentang ini ya, muka, terus langsung ke mana? Rambut dan telinga ya? Kalau setahu saya, dalam mazhab yang lain, yaitu mazhab Maliki kalau tidak salah, itu bukan mukanya, tapi rambut langsung ke telinga. Kalau muka saya belum tahu, itu baru baru dengar sekarang. Jadi yang ada pendapat yang lain bahwasannya Rasulullah itu berwudu ketika membasuh muka, jadi airnya ngambil satu kali, terus apa ya, ditiriskan lah bahasanya ya, ditiriskan airnya, membasuh rambut sampai ke belakang, terus langsung nyambung ke telinga. Itu yang setahu saya, tapi kalau misalkan rambut apa, maaf, mukanya, terus rambut, terus telinga, saya walau alam belum tahu. Karena yang hadis yang ada tentang tata cara pembahasan wudu, tata cara wudu, itu yang ada itu. Jadi rambut langsung ke telinga. Tetapi dalam madhab Syafi'i disunahkan untuk dipisah. Tapi kalau saya sendiri prakteknya yang tadi yang langsung digabungin. Jadi rambut ke depan, jadi ke belakang dulu, terus ke depan, terus nyambung ke telinga. Seperti itu. Tapi kalau yang tadi ada muka dulu, terus itu wallahu alam. Karena kan kalau muka langsung ke rambut berarti tangannya nggak dibasuh dong. Jadi wallahu alam kalau masalah yang apa namanya muka tadi gitu ya. Terus yang masalah tadi kalau misalkan tangannya terpotong maka sekedarnya saja yang dikira-kirakan itu yang ada, yang penting ada dibasuh. Begitupun kaki seperti itu. Jadi yang sekedarnya ada saja, misalkan sampai tengah-tengah paha dia diamputasi misalkan. Ya sudah, yang dibasuh ya sekedarnya saja gitu. Gitu. Bagaimana, jelas atau masih ada yang kurang? Iya, daun telinga. Maka caranya nanti kita akan bahas bagaimana cara membasuh telinga nanti di bab sunnah, karena itu bukan wajib ya. Telinga itu sunnah. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ini untuk apa ya istilahnya? Ringkasan ya, ringkasan materi yang telah kita kaji. Ini ada kendala karena kemarin fokus di ujian UTS dan skripsi, jadi belum kepegang. Sebenarnya sudah ada tapi versi bahasa Arab. Jadi nanti emang perlu diterjemahkan dan biar lebih untuk bahan merojaahnya ya, mengulang materi biar lebih enak. Seperti itu. Insya Allah nanti tinggal diterjemahkan sebenarnya. Atau mungkin yang bisa paham bahasa Arab bisa japri kumi nanti biar Rehan bisa kirim ke dia. Kalau yang sudah bisa paham bahasa Arab. Tapi kalau yang butuh terjemah nanti mungkin Rehan cari waktu yang kosong biar bisa langsung disebarkan tentang ringkasannya. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir? Oke, tidak ada. Mungkin insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah wudhu, dan mudah-mudahan bisa selalu istiqomah dalam apa namanya mempelajari kitab-kitab khususnya dengan bab fikih ya, karena praktek bukan hanya sekedar ilmu yang ada di kepala tapi benar-benar dipraktekkan.
dan ini berkaitan dengan ibadah. Jadi sah nggak sahnya ibadah tergantung bagaimana sejauh mana pemahaman kita terhadap fikih, khususnya fikih ibadah. Jadi ada ustaz mengatakan bahwasanya, "Antum kalau belajar fikih ibadah saja itu udah cukup bekal untuk berdakwah." Walaupun fikih muamalah itu penting seperti jual beli dan sebagainya penting, tetapi yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah itu maka fikih ibadah harus benar-benar detail. Karena jangan sampai kita, menganggap bahwasanya udah yang penting kita ibadah dan sebagainya tanpa mengetahui dasar-dasar dan batasan-batasan yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi itu saja yang mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Syukron, mungkin kalau ada kekurangan itu datang dari saya, kalau ada kelebihan dari Allah. Syukron, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa subhanaka wa bihamdika berkaitan dengan yang telah kita bahas ya, nanti bisa dijapri ke Umi. Nanti kalau memang Rehan bisa jawab berdasarkan kapasitas Rehan, Rehan jawab insyaallah. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah benar-benar, interaksi ya. Mungkin itu saja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.